Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Afijal, selaku mahasiswa Universitas Pamulang semester 6, program studi S1 Akuntansi, yang dibimbing langsung oleh Ibu Julfa Sudarti, SPD, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melakukan presentasi terhadap laporan keuangan di masa pandemi ini atau pandemi COVID-19 yang telah melebar luas di seluruh dunia sejak tanggal 31 Desember 2019. Pada saat itu, kantor WHO di Cina mendapatkan laporan bahwa ada sejenis radang paru-paru atau pneumonia yang penyebabnya masih belum diketahui. Fenomena ini menyebabkan infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru. Kasus awal terjadi di negara Cina, Provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan. Pandemi COVID-19 ini menyebar di Indonesia sekitar pada bulan Februari sampai sekarang ini, 2020, yang mana saat itu adalah masa di mana banyak perusahaan di Indonesia mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019 yang sudah diaudit. Selain itu, di tahun ini, 3 standar akuntansi pertama kali berlaku, yaitu PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 72 pendapatan, dan PSAK 73 sewa. Banyak pihak bertanya-tanya bagaimana dampak pandemi ini terhadap laporan keuangan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan prinsip pelaporan keuangan pada masa pandemi ini. Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK, dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif fundamental dari laporan keuangan adalah informasi yang relevan merupakan representasi tepat dari sebuah fenomena. Pelajaran berpendapat bahwa laporan keuangan yang terbit di masa ketidakpastian akibat pandemi global ini harus mencerminkan ketidakpastian tersebut. Saat ini perusahaan tidak dapat melakukan manajemen laba dan membuat representasi yang tidak tepat atas fenomena ekonomi perusahaan yang terkena dampak dari pandemi ini. Contohnya saja, apabila perusahaan saya mengalami penurunan penjualan yang signifikan pada 4 bulan pertama tahun 2020, maka keadaan tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan interim pertama 2020. Begitu pula dengan piutang, persediaan, dan akun-akun yang terdampak signifikan lainnya. So, dampak pandemi COVID-19 terhadap laporan keuangan tahun 2020 membuat keadaan ekonomi yang cenderung tumbuh melambat. Bahkan di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan pertumbuhan negatif. Tentu saja keuangan ke banyak stakeholder perusahaan yang sangat mengkhawatirkan laporan keuangannya. Dampak pandemi ini terhadap laporan keuangan akan sangat signifikan. Di antaranya yaitu daya beli masyarakat yang melemah dan memungkinkan adanya inflasi akan berakibat terhadap pendapatan perusahaan yang akan kita menurun. Dan selanjutnya, dampak perubahan kurs pada laporan keuangan pada tahun 2020. Pandemi yang menyerang dunia berdampak pada pertukaran mata uang negara terhadap dolar, salah satunya Indonesia. Di negara kita, kurs rupiah terus melemah pada saat pandemi ini. Hal ini akan mempengaruhi laporan keuangan apabila perusahaan mempunyai utang piutang dalam mata uang dolar dan tidak melakukan lindung nilai. Dan yang terakhir, laba atau keuntungan perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi ini. Menurut Center of Accounting, para stakeholder, terutama pemilik modal di samping, mempertimbangkan laba perusahaan dan bonus tahunan. Manajemen harusnya juga mempertimbangkan target kinerja perusahaan. Baik, itulah beberapa presentasi saya terhadap pelaporan keuangan pada masa pandemi ini. Dari pemaparan saya di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa penerapan penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang harus diperhatikan di masa pandemi ini. Pertama, penerapan PSAK 8 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan.
IAI berpendapat pandemi ini tidak dapat jadikan dasar peristiwa yang mengharuskan entitas bisnis melakukan penyesuaian atau adjustment atas laporan keuangan 2019. Pertimbangannya adalah karena penyebaran pandemi ini di Indonesia baru dimulai pada awal Maret 2020, di mana pada tanggal tersebut laporan keuangan telah selesai disusun dan diperiksa oleh auditor. Yang kedua adalah penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan, paragraf 5517 yang mengatur tentang penghitungan kerugian kredit ekspektasian atau KKE atau Expected Credit Loss ECL. Menurut IAI, keadaan pandemi tidak bisa dijadikan dasar oleh entitas bisnis untuk mengukur KKE. KKE di sini adalah suatu metode yang digunakan dalam menghitung kerugian di instrumen keuangan yang melihat ke depan atau fraud looking metode yang diperkenalkan PSAK 71. Baik, mudah-mudahan saja pemerintah mendengar isi hati seorang mahasiswa atau seorang perusahaan dan otoritas dapat memberikan relaksasi pembayaran kredit untuk meringankan beban-beban yang terjadi pada pandemi ini. Sekian presentasi kami pada sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya cukup berterima kasih kepada Ibu Jupa selaku dosen saya, yaitu dosen bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan salam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.